angin kata batik dan angin batik, atau angin gunung dan angin lembah gitu. Berikutnya kalau kita lihat secara umum ini adalah yang saya klasifikasikan agar mudah dipahami untuk teman-teman ya. Ini saya mengambil dari beberapa literatur terkait angin gunung. Nah, biasanya tadi saya katakan tuh pada pagi hari itu angin lembah atau angin anabatik ya. Itu ada pemanasan di lereng atau di sisi gunung sehingga lereng lebih cepat hangat, terutama pada lereng-lereng yang menghadap sinar matahari. Nah, tentu saja pada saat lereng yang lebih cepat hangat, temperaturnya di lereng akan lebih tinggi. Nah, pada saat temperatur lebih tinggi, nah biasanya udaranya itu akan udara merenggang. Beda dengan anabatik ya, pada saat dia dingin, justru udaranya akan rapat gitu. Sehingga pada saat udaranya merenggang, akan terjadi updraft atau gaya angkat udara ke atas atau ke puncak gitu. Sehingga udara ini mengalir naik ke atas atau istilahnya yang kita kenal dengan istilah upslope. Yang kedua, siang hari. Nah, yang tadi saya katakan tuh biasanya angin lembah ini atau angin anabatik ini cukup kuat pada siang hari dan sore hari. Jadi waspada bagi yang suka jalan-jalan di outdoor di alam bebas gitu. Perlu diperhatikan juga angin-angin yang dominan pada periode tertentu siang dan malam hari. Nah, sore hari yang tadi saya katakan, angin gunung itu secara periodik ya bergantian antara angin lembah dan angin gunung. Sore hari itu lebih dominan angin gunungnya, artinya pada saat sore hari udara di sekitar puncak itu dingin dan temperaturnya menurun, udaranya bisa dikatakan rapat sehingga ada penurunan atau pendinginan di daerah tersebut sehingga udara yang dari puncak itu akan turun ke bawah atau mengalir, yang istilahnya kita dikenal dengan istilah downslope. Seperti yang tadi saya katakan, malam hari yang gunung terkuat, jadi waspada bagi yang suka naik gunung, terutama daerah lereng gitu ya. Jadi kalau mau bikin tenda jangan di daerah lereng pada malam. Itu akan terasa angin yang cukup kuat disebabkan adanya angin gunung gitu ya. Ini adalah terkait dengan angin darat dan angin gunung dan angin lembah atau angin kanabatik dan anabatik ya. Nah, kalau lebih jelas lagi yang saya katakan bahwa kejadian ini secara diurnal cycle, jadi secara periodik dalam skala harian. Yang kalau angin anabatik itu terjadi pada siang dan sore hari yang disebabkan adanya perenggangan massa udara di sini, sehingga udara di sekitar lereng ini naik ke atas sampai dengan puncak gunung. Nah, tadi yang saya katakan fase diurnal ini adalah fase harian. Jadi fase harian itu dalam waktu 24 jam ya, seharian. Dia secara periodik bergantian antara angin lembah dan angin gunung gitu. Sini juga jelas ya, upslope atau daerah siang hari itu daerah di mana udara itu naik pada lereng yang diikuti dengan menghasilkan convective storm pada siang hari. Jadi wajar saja pada saat ada udara naik dan adanya potensi kondensasi di atas gitu, itu juga akan menyebabkan terjadinya awan-awan konvektif ya, terutama pada siang hari yang disebabkan oleh adanya angin anabatik yang mendorong massa udara ini naik ke atas. Yang perlu diperhatikan juga pada malam hari, downslope ini juga atau angin ini dapat meningkatkan konvektif pada siang hari jika kondisi atmosfer lembab dan labil. Jadi selain siang hari, malam hari juga ada potensi. Kalau tadi adanya upslope atau adanya udara naik, ini ada potensi downslope juga berpotensi pada daerah lembah. Jadi ini di puncaknya gitu ya, yang bisa menyebabkan terjadinya pertumbuhan awan disebabkan oleh adanya massa udara yang naik dari daerahnya. Justru ini ada potensi sehingga malam hari di daerah lembah disebabkan adanya daerah downslope atau penurunan udara gitu dari daerah puncak ke daerah lembah.
Jadi yang ini adalah daerah yang perlu diperhatikan, terutama bagi daerah yang memiliki topografi ya pegunungan atau perbukitan. Jadi yang perlu diwaspadai. Kalau ini adalah sekilas tentang angin laut. Kalau angin land sea breeze ya, kapan terbentuknya land sea breeze gitu kan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini adalah picture lebih gambaran terbentuknya awan-awan di laut ya. Nah, pada kondisi mungkin pada saat pagi dan siang hari gitu kan, kondisi awan cukup besar di daerah sini, di daerah laut gitu. Dan pada siang dan sore hari biasanya ada migrasi awan yang cukup masif menuju ke wilayah darat. Sehingga biasanya pada sore atau malam hari migrasi awan-awan ini di daerah laut masuk ke darat itu bisa menimbulkan hujan-hujan dengan durasi yang lama dan luasan skala yang cukup besar. Yang perlu kita pahami adalah sifat dari angin darat dan angin laut ya. Kapan terjadinya angin laut, darat dan angin laut? Kalau kita pahami, yang pertama yang kita harus pahami adalah air memiliki sifat daya hantar panas yang kecil dan lambat ya. Artinya pada saat matahari menyinari permukaan antara laut dan daratan, itu penerimaan serapannya berbeda. Panasnya berbeda. Penerimanya mungkin sama ya, jadi panasnya berbeda. Pada saat dia masuk ke lautan, dia akan diserap lebih lama atau lebih lambat ya, karena dia akan berinteraksi dengan permukaan air sampai dengan kedalaman tertentu. Sedangkan kalau di daratan itu hantaran panasnya sama mungkin, tapi dia mempunyai daya hantar yang lebih besar dan lebih cepat. Artinya penerimaan panas di permukaan, gitu kan, dia akan lebih cepat berinteraksi dan lebih cepat panas. Karena memang tadi medianya berbeda antara media darat dan media air gitu ya. Sehingga ini salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan panas di darat dan di laut. Ini juga mempengaruhi faktor tekanan dan artinya mempengaruhi pola pergerakan angin yang di darat dan di laut. Nah, kalau kita lihat siang hari itu kan angin laut ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, ini awan-awannya kan terbentuk pada siang hari. Siang hari kalau kita tahu kan pada saat dia terkena sinar matahari, maka suplai terjadinya penguapan juga cukup tinggi ya di layar. Kita tahu misalkan bahan bakar awan itu adalah uap air ya. Maka di laut ini kan sebagai source-nya utama terhadap massa udara atau uap air ya, atau partikel-partikel awan. Jadi pada saat daratan lebih cepat hangat, tapi dia tidak ada supply uap air yang cukup banyak, mungkin iya, terutama di daerah yang ada danau gitu ya, atau ada situ gitu ya. Tapi kalau cuman itu kan pada kondisi-kondisi atau wilayah-wilayah tertentu. Sedangkan di laut gitu ya, maka pada siang hari ini supaya uap air cukup banyak, cukup masif di daerah laut, maka secara umum walaupun daratannya suhunya lebih tinggi, maka potensi pertumbuhan awannya lebih banyak di laut. Kita tahu pada saat pertumbuhan udara lautnya itu lebih rapat, kan biasanya tekanannya juga lebih tinggi di laut ya pada siang hari. Jadi udaranya itu akan lebih rapat, sehingga mengalir udara dari laut itu ke darat. Nah, pada saat udara itu mengalir dari laut ke darat, nah, dia berinteraksi dengan udara di darat. Kita tahu dari darat itu kan lebih panas ya, atau lebih renggang, sehingga akan menyebabkan juga butiran atau suplai uap air yang dari laut itu akan mengangkat di darat, sehingga akan terbentuk awan-awan, bisa juga awan-awan konvektif lah, bisa dikatakan seperti itu, naik hingga terbentuk mungkin awan-awan thunderstorm atau awan-awan CB. Itu pada malam hari sebaliknya ya, di mana permukaan bumi juga lebih cepat dingin dibanding permukaan lautan gitu, sehingga pada saat malam hari angin darat ini ini udaranya akan lebih rapat gitu, lebih rapat, dan dia akan mengalir ke laut, di mana udara laut itu merenggang gitu, sehingga pada saat berinteraksi antar udara
yang dari darat ke laut, maka potensi terjadinya proses konvektif itu pada malam hari, terutama di daerah laut. Nah, teman-teman sekalian, berikut adalah sirkulasi angin darat dan angin laut ya, secara umum berdasarkan beberapa literatur bahwa pola skala meso yang terbentuk di angin darat dan angin laut ini dikarenakan memang tadi karena perbedaan panas. Sebenarnya panas yang diterima itu sama, cuma penerimaan di darat dan di laut itu beda, baik proses pemanasannya maupun proses pendinginannya. Jadi yang membedakan adalah sirkulasi darat ini bisa dilihat dari pola penerimaan panas ya antara darat laut dan daratan pagi dan malam hari ya, sehingga yang kedua, sirkulasi ini bisa diperjelas dengan adanya pola-pola topografi dan cuaca skala yang luas. Nanti bisa kita komparasi ya antara misalnya skala-skala yang sifatnya lokal gitu maupun dari nanti yang skala yang lebih luas atau skala-skala sinoptik. Baik lagi. Nah, ini untuk melihat memperjelas seperti apa namanya pola sirkulasi angin darat dan angin laut. Ini adalah saya ambil dari Comet ya. Comet itu program Comet gitu. Kita lihat pada early morning pada pagi hari pagi hari ini masih kuat nih interaksi dari darat yang menuju ke laut ya. Jadi dia akan di mana masa udara atau udara yang lebih rapat dari darat ini menuju ke laut. Ini menjelang tengah hari gitu, adanya sea breeze atau angin laut yang menuju daratan, di mana ada interaksi antara sea breeze dengan angin udara yang ada di sekitar daratan ya. Jadi di daerah batasan ini. Nah, pada tengah hari biasanya dia akan terbentuk awan-awan di daerah perbatasan antara laut dan darat ya, akibat dari sea breeze gitu ya, atau angin laut yang menuju daratan, dan dia akan berinteraksi dengan pola angin yang ada di sini, atau angin yang ada di daratan, di mana udara ini akan lebih renggang. Biasanya pada saat udaranya lebih renggang disebabkan karena panas tadi, dia akan berinteraksi dengan angin laut gitu ya, sehingga terjadi pola-pola konvergensi yang terbentuknya awan-awan di daerah sekitar daratan atau daerah perbatasan. Ini adalah interaksi antara sea breeze dengan pola lokal di daratan yang membentuk awan-awan di sekitar daratan ya. Kalau kita lihat di Jakarta kan pada siang hari itu udara cukup terik dan panas, dia berinteraksi dengan udara sekitarnya di daerah Jakarta Utara gitu ya, maupun di Jakarta Pusat, di mana udara di Jakarta Pusat itu kan juga karena dikarenakan dia merenggang dan udaranya itu naik ya, naik dan terbentuk berkonvergensi dengan sea breeze yang membawa massa uap air dari laut gitu, sehingga terbentuk awan-awan di sekitar daratan di dekat laut ya. Jadi kalau misalnya angin laut ini menguat pada lapisan tertentu, dia akan mendorong awan-awan ini sampai dengan beberapa kilometer di wilayah darat. Nah, ini adalah interaksi antara angin darat dan angin laut yang membentuk awan-awan konvektif.
awan konvektif yang menyebabkan sebentar. Bentar ya. Mohon maaf nih, banyak gangguan di rumah. Jadi ini adalah interaksi antara angin darat dan angin laut yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan awan-awan konvektif ya, terutama pada siang hari, pada siang hari di daerah perbatasan antara laut dan daratan ya, yang menyebabkan interaksi ini terbentuknya awan-awan konvektif dan berpotensi dapat menimbulkan hujan yang disertai mungkin oleh angin kencang dengan durasi tertentu ya, dengan durasi yang mungkin juga cukup lama ya, dan luasan wilayah yang cukup luas. Dan menjelang tengah malam biasanya dia akan meluruh ya, mungkin setelah hujan ataupun tidak sampai hujan, awan ini akan meluruh gitu ya, disebabkan kondisi tertentu, dan pola sirkulasinya akan berbalik ya, di mana udara pada malam hari gitu kan lebih dingin di daratan dibanding lautan, sehingga polanya akan membalik menjadi angin darat menuju laut. Seperti ini, sehingga pada malam hari kita lihat kalau misalnya pada kondisi-kondisi tertentu, terutama pada musim ya DJI ya kalau di Jakarta gitu ya, maka angin darat gitu yang berinteraksi dengan angin laut, kalau kita tahu suplai uap air cukup banyak di sini, maka potensi terjadinya awan juga masih cukup tinggi di daerah laut, terutama pada malam hari, yang disebabkan oleh adanya interaksi antara angin darat yang berinteraksi dengan angin laut pada malam hari, dan ini juga bisa menimbulkan hujan-hujan biasanya yang terjadi pada dini hari. Jadi kalau teman-teman lihat adanya potensi hujan dini hari gitu, dan tidak ada skala dominan, skala sinoptik yang berpengaruh, maka ada kemungkinan itu merupakan dari mesoscale skala beta, yaitu interaksi antara angin darat pada malam hari dengan angin laut. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang saya coba kumpulkan ya, berdasarkan paper-paper baik yang ada lebih banyak ada di Indonesia sebenarnya. Ada paper-paper, cuman yang diteliti oleh beberapa riset dari luar. Di sini hanya ada, kalau saya baca, ada Pak Hadi. Jadi Pak Hadi dia meneliti tentang angin darat dan angin laut. Ini ada orang Indonesia, namanya Triwayu Hadi. Ini adalah dosen di ITB yang salah satu disertasi doktornya itu hanya meneliti angin darat dan angin laut. Jadi untuk apa ya, untuk mencapai kebaruan atau penelitian itu nggak harus dalam skala yang luas ya. Ini adalah harus contohnya ya, dia meneliti hanya angin darat dan angin laut terjadi di wilayah Jakarta, sudah menjadi salah satu bahan disertasinya ya. Pak Hadi. Sedangkan peneliti yang lain tuh lebih banyak, kalau kita perhatikan ini lebih banyak dari Jepang malah, kalau kita ada Mori dan kawan-kawan, Sakurai ini dari Jepang, terkait Jakarta ya. Dimulai mungkin dari tahun 1922 juga terkait Jakarta, jadi Jakarta juga cukup unik ya. Beberapa riset dilakukan untuk Jakarta, karena memang kalau dilihat di Jakarta kan interaksi antara darat dan lautnya cukup kuat ya, seperti itu. Dan dia akan mungkin untuk seperti itu, banyak penelitian yang cukup banyak di Jakarta.
Dan di Kalimantan ya, mungkin nanti terkait penelitian Hauze itu adalah riset yang dilakukan di daerah Laut Cina Selatan, termasuk mungkin bagian dari Kalimantan. Di mana di dalam penelitian Hauze ini tahun 1981 ya, dia mengadakan riset dengan Winter Monsoon Experiment WOMEC ya, gitu kan. Ini kalau nggak salah dulu, kenapa Bayong ya? Kenapa Bayong nggak Bayong? Pernah ngajar kalau nggak salah di STMKG, kalau nggak salah dia juga gabung dengan penelitian ini. Ia menemukan sistem konvergensi antara monsun dari timur laut dengan angin darat yang berhubungan dengan curah hujan di lapisan barat Laut Kalimantan. Mungkin daerah sekitar Kalimantan Barat ya, penelitian. Jadi ada interaksi antara laut angin yang berasal dari Laut Cina Selatan, dia bahkan berinteraksi di daerah Kalimantan ya, yang menyebabkan adanya sistem konvergensi di daerah tersebut ya, tentu akan menyebabkan hujan di daerah sekitar mungkin Kalimantan Barat dan mungkin Kalimantan bagian selatan. Nah, inilah penelitian dilakukan oleh Hauze yang terkait terjadinya awan-awan konvektif. Jadi mungkin kelihatannya di daerah sini. Jadi di daerah sini ya, masuk daerah sini. Gitu. Mungkin jadi arus atau massa udara yang masuk dari Cina Selatan ini, dia berinteraksi dengan angin darat dan angin laut yang ada di sekitar Kalimantan ini, sehingga menurut berdasarkan penelitian Hauze, ini menyebabkan terjadinya convective cell atau pertumbuhan awan-awan konvektif yang cukup besar gitu kan. Mungkin langit laut Cina Selatan bisa dikaitkan dengan monsun kali ya, monsun flow atau monsun baratan. Sehingga antara angin monsun yang berinteraksi dengan angin darat dan angin laut ini membentuk cloud system yang cukup besar di daerah lautan ya. Dan ini juga dapat menyebabkan terjadinya hujan-hujan yang cukup besar di daerah daratan maupun di daerah lautan. Berdasarkan penelitian Hauze ini, di mana pada malam hari pertumbuhan konvektif sel yang disebabkan oleh adanya angin monsun dari Laut Cina Selatan, dia akan bertemu dengan land breeze atau adanya angin darat gitu yang dari darat berinteraksi dengan konvektif sel yang sehingga ini akan menyebabkan source-nya atau energinya juga cukup besar, sehingga terbentuk awan-awan cloud system yang cukup besar. Sehingga pada saat terbentuknya awan-awan cukup besar, ini juga berpotensi terjadinya hujan-hujan dengan durasi yang cukup panjang dan kalau di sini berdasarkan penelitian Hauze ini sampai dengan 200 km ya. Jadi cukup jauh gitu ya, cukup luas gitu kan. Dengan kapan terjadinya kalau berdasarkan penelitian Hauze ini sekitar pagi hari. Kalau ini kan pagi hari. Kalau kita lihat sekitar pagi, jadi awan ini terbentuk dan berinteraksi antara monsoon flow dengan land breeze gitu kan pada malam hari, dan dia pada menjelang pagi hari sudah terbentuk cloud system yang cukup besar sehingga terjadinya hujan pada siang hari, di mana adanya sea breeze gitu, sehingga menyebabkan adanya divergensi di permukaan, sehingga awan-awan ini akan meluruh dan punah seperti itu. Nah, ini adalah penelitian mengenai angin darat dan angin laut di tahun 2008 oleh Kusmayanti ya. Kusmayanti, saya nggak tahu dari mana. Dari Indonesia, saya nggak tahu dari mana. Dia menemukan sifat diurnal atau pola-pola harian dari pertumbuhan awan di darat dan di laut. Terutama untuk Pulau Jawa, dari hasil perhitungannya rata-rata jam-jaman ya, setahun kapan dia bertumbuh awannya di darat maupun di laut.
berdasarkan gradien pertumbuhan awan. Jadi dia menggunakan data satelit atau geostation MTSat. Saya nggak dapat, lupa saya gambarin. Jadi dia bisa melihat kapan awan ini tumbuh dan kapan dia akan turun hujan, melihat dari data dari satelit MTSat dengan meninjau dari delta T atau puncak awan. Jadi selisih dari puncak awan, apakah dia selisihnya itu misalnya itu kan selisih yang dilihat adalah puncak awan pada saat ini anggaplah jam 10 ya. Nanti dilihat jam 12. Jadi selisih 2 jam puncak awan dengan menggunakan satelit, apakah dia akan naik atau turun, itu dapat mengindikasikan awan itu tumbuh dan kapan dia meluruh atau turun hujan. Ini cukup menarik sekali. Jadi mungkin bisa juga menjadi bahan riset atau bahan penelitian dari para mahasiswa ya, melihat dari delta T suhu puncak awan gitu. Jadi kalau misalnya delta T-nya ini naik dalam selisih gitu ya, selisih antara 2 jam sebelum dan sesudahnya, lalu dilihat pola pertumbuhan awannya apakah dia berkembang atau tidak, lalu kita apa namanya, kita bandingkan dengan 2 jam pada saat hujan turun, apakah delta T ini lebih cenderung menurun atau tidak, sehingga kita bisa mungkin dalam penelitian kecil dulu ya, dalam penelitian kecil gitu, tidak harus besar, mungkin dalam skala ya mungkin provinsi gitu ya. Kalau skala yang lebih kecil agak sulit. Kita bisa melihat delta T suhu puncak awannya, sehingga nanti mungkin kita bisa menjustifikasi awan itu tumbuh dan awan itu hujan dengan memperbandingkan dari puncak awan atau suhu deltanya 2 jam setelah atau sebelum. Lalu yang kedua terkait efek dan pengaruh kontras daratan dan lautan. Tadi sebenarnya sudah saya bahas terkait pertumbuhan awan yang di daerah di lepas pantai ya. Terjadinya biasanya interaksi tadi itu pada siang hari, interaksi antara angin laut dan interaksi yang ada di darat. Jadi pada siang hari tentu ya kalau ada interaksi antara angin laut suplai uap air lebih besar, maka tentu saja curah hujan di daratan itu akan lebih besar dibanding dengan di laut. Ini kondisi ini juga sebaliknya juga terjadi di wilayah lautan. Nah ini secara mudah atau secara apa ya, secara simpelnya, jadi kalau nggak harus dengan skrip program yang rumit gitu bagi teman-teman, cukup dengan menggunakan Excel sebenarnya sudah bisa melihat pola-pola apa ya, yang tadi itu kan hasil penelitian Kusmayanti yang ini. Hasil penelitian ini cukup dengan mungkin dengan program yang singkat, program yang mudah gitu ya, kita dapat melihat kapan awan ini tumbuh dan kapan awan ini hujan dengan melihat dari delta T puncak awan. Jadi kalau kita lihat yang biru ini adalah darat, ini dia menggunakan Excel. Menggunakan Excel di darat ya adalah yang warna biru, garis yang warna biru, sedangkan yang diputus-putus ini adalah untuk lautan ya. Lautan dia melihat dari temporal waktu jam-jaman dari jam 7 pagi sampai 24 jam berikutnya. Jadi dia melihat kapan ini awan ini tumbuh dan awan ini hujan. Ini sangat, kalau menurut saya sih sangat simple gitu, tapi ini membuat bukan kebaruan. Kalau kita meneliti kan ada melakukan identifikasi awal lah, sehingga kita bisa melihat potensi-potensi hujan yang di darat dan di laut itu kapan. Kita lihat di sini kapan terjadinya selisih delta T yang cukup tinggi. Nah ini dia mengadakan penelitian. Yang pertama di laut ya, di laut tuh kalau kita lihat delta T cukup tinggi pada sore hari gitu kan, dan sedangkan di darat ini di laut itu tidak terlalu signifikan.
selisih delta T. Nah, sifat diurnal pertumbuhan awan yang di atas 0 dan hujan di bawah 0. Jadi kalau di bawah 0 itu ada hujan antara daratan dan lautan. Di Pulau Jawa berdasarkan nilai gradiensi puncak awan data satelit. Jadi kalau menurut si penelitian yang dilakukannya, pembentukan awan di laut itu di siang hari itu menyebabkan pertumbuhan awan di darat, sedangkan di darat itu pada malam hari. Apa yang menjadi source-nya adalah sumber utamanya uap air yang lebih banyak di lautan daripada. Ya jelas lah ya. Jadi kalau bicara source dari uap air itu jelas lebih banyak di daerah atau di wilayah laut dibanding di daratan. Walaupun di daratan masih ada danau atau situ ya, tapi dalam skala luasan itu lebih jauh di daerah laut. Jadi kenapa pembentukan awan itu lebih banyak terjadinya di laut, tapi hujannya itu lebih banyak di darat, terutama pada sirkulasi diurnal. Oke, baik, itu terkait angin darat dan angin laut. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjut ke TS ya. Thunderstorm yang baik dalam bentuk single maupun bentuk multisel ya. Kita bentar ya, kita break dulu sebentar 5 menit. Kita break 5 menit, nanti kita lanjutkan. Siapa? Ya. Yang mau istirahat boleh silakan, atau mau ke toilet bentar.
Keren juga kamarnya Dava. Oke, kita mulai. Kita berlanjut, saya share screen lagi kembali. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini kayaknya ada dua. Apa terlihat jelas? Suara saya lihat, Pak. Tampilannya kelihatan. Lupa saya lagi. Baik, kita beralih ke thunderstorm atau TS kuat ya. Di sini nanti akan kita lihat seperti apa yang multi cell dan super cell. Ini adalah gambaran dari capture dari gambar TS ya. Jadi kalau di gambar sebelah kiri adalah kan gambar dari multi cell dari thunderstorm yang kita lihat cukup besar ya di sini gitu kan. Ini adalah ciri secara visual dari gambaran dari multisel. Nanti coba akan kita lihat seperti apa tahapan atau pertumbuhan awan multisel ini yang merupakan gabungan dari single cell awan-awan konvektif. Sedangkan ini adalah contoh gambar capture dari awan-awan supercell yang cukup besar. Bentuknya juga lebih besar dari awan multisel. Mungkin yang salah satunya adalah menyebabkan kalau di luar negeri istilahnya adalah tornado kali ya, tornado atau badai-badai yang cukup besar. Yang kita kenal di sini adalah awan-awan thunderstorm yang supercell. Nah, ini yang tadi saya katakan multisel. Ini coba saya gambarkan secara waktu ya, skala waktu dan pertumbuhannya. Di sini kalau multisel berarti kan gabungan antara sel-sel ya. Dia bisa gabungan antara 1 dan 2 sel atau 3 sel, bahkan 4 sel. Di sini adalah contohnya gabungan dari beberapa sel. Di sini ada 4 sel di mana kita ketahui bahwa ini adalah menit ke-0, artinya gabungan pertama atau gabungan awal yang terjadi antara sel 1, sel 2, sel 3 dan 4 setelah dia bergabung atau menjadi satu ya, merger istilahnya di awan ini. Kalau kita lihat ini adalah awan sel 4 merupakan nih, tolong. Ini adalah awan pertumbuhan awan-awan multisel ya. Kalau kita lihat sel 4 ini adalah masa tahapan di mana udara naik menuju lapisan equilibrium atau lapisan keseimbangan. Jadi dia akan terus adanya updraft atau gaya naik di sel 4 ini sampai dia menuju atau mencapai lapisan keseimbangan, baru dia akan berhenti terjadinya updraft. Di sel 3 ini di mana proses updraft masih cukup dominan ya. Proses updraft atau udara naik masih cukup dominan. Dan tahapan-tahapan hujan atau presipitasi mulai terbentuk. Jadi sudah adanya butiran-butiran air yang cukup masif ya di sel 3 ini. Dan sedangkan di sel keempat merupakan tahapan matang. Tahapan matang di mana masa udara sudah mencapai titik equilibrium atau titik keseimbangan. Dan mungkin sudah terbentuk butiran-butiran es di atas ini di top levelnya sendiri. Kalau kita lihat di sini downdraftnya juga updraftnya sudah mulai berkurang, gaya naiknya sudah mulai berkurang. Yang dia dominan adalah updraft atau gaya masa udara turun yang di sini menyebabkan potensi hujan di wilayah updraft dari sel kedua. Sedangkan sel pertama ini adalah sel-sel yang dimana setelah terjadinya proses updraft yang cukup kuat, maka tahap berikutnya adalah tahap dissipating atau istilahnya downdraft atau tahapan punah dari awan-awan tersebut. Itu adalah dari gabungan dari sel 1, sel 2, sel 3, dan sel 4 pada menit ke-0. Sedangkan pada menit ke-10, kalau kita lihat
adanya suplai dari awan berikutnya yang masuk di arah ini adalah sel baru, bisa dikatakan gitu, sel baru yang terbentuk setelah M10, artinya memang terjadinya multisel yang cukup masif ya, sel baru. Sedangkan sel keempat yang terjadi tadi di tahap menit ke-0 adalah merupakan daerah udara naik, ini adalah terus berkembang sampai dia mencapai titik keseimbangan, dia akan terus berkembang. Sedangkan untuk sel yang ketiga itu adalah puncak sel yang sudah melewati titik keseimbangan atau equilibrium. Maka pada saat dia melewati titik keseimbangan, gaya updraftnya sudah mulai berkurang atau melambat, sehingga terbentuknya puncak-puncak atau endfill atau topnya di wilayah atas seperti ini. Dan tentu saja pada saat yang bersamaan juga downdraft juga cukup kuat di wilayah ini. Nah, kapan di mana wilayah terjadinya hujan, yaitu di wilayah sel 2, di mana pada saat dia sudah mencapai titik keseimbangan atau equilibrium dan updraftnya sudah mulai melemah atau melambat, maka downdraftnya cukup kuat sehingga menimbulkan hujan-hujan di wilayah sel 2 atau hujan seperti ini. Sedangkan sel 1 adalah merupakan dissipating atau mulai meluruh dan punah. Menit ke-20 jika memang adanya sel baru, dia akan menyusul di sini. Sehingga adanya yang tadi multisel konvektif yang terus-menerus terbentuk diakibatkan adanya suplai sel-sel baru yang ada di wilayah tersebut. Nah, bicara ke multisel berikutnya, kalau kita lihat dari segi durasi, maka sel-sel individu tadi dari sel 1, sel 2, sel 3 sampai sel 5 itu dia secara durasi waktu dia akan tumbuh, berkembang dan lenyap itu berkisar antara 30 sampai 60 menit. Nah, kalau kita tahu kan dia adanya multisel itu dikarenakan adanya suplai sel-sel baru ya. Sehingga ini bisa dikatakan pertumbuhan yang terus-menerus berulang. Yang perlu diwaspadai pada saat adanya multisel yang banyak ini adalah adanya glass front atau adanya gasti yang dapat menyebabkan selain hujan lebat juga angin kencang. Nah, itu beberapa karakteristik dari multisel, yaitu salah satunya adalah vertical wind shear yang kuat, terutama pada perbedaan nilai vektor angin pada ketinggian 0 sampai 6 km. Umumnya perbedaan vektor angin ini berkisar antara 10 sampai 20 meter per second. Lalu kalau kita analisis dari rasonya, maka akan terlihat chin yang bernilai kecil dan KP dapat bernilai kecil atau besar. Jadi KP ini pada multisel awan tidak terlalu signifikan dapat dijadikan rujukan, karena KP ini tentu saja dapat bernilai kecil atau besar. Lalu adalah perbedaan pergerakan awan dan propagasi awan. Kalau kita lihat pergerakan awan adalah keseluruhan pergerakan atau propagasi dari sel individu. Nah, pergerakan sel individu ini dapat diamati sebagai hasil dari adveksi dari sel-sel. Nah, kalau kita melihat bagaimana pergerakannya, mungkin bisa kita amati melalui dari pergerakan angin dari kolom udara atau kolom awan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan supercell ya, atau supercell atau awan-awan besar seperti ini? Nah, biasanya ini yang perlu diperhatikan adalah, ini kan yang saya ambil adalah dari rujukan paper-paper dari luar ya. Dari luar, sehingga hail ini gitu kan, atau awan-awan supercell, dia karakteristiknya dapat menimbulkan hujan-hujan yang dapat disertai oleh hujan es atau angin puting beliung seperti itu, atau kalau di luar negeri adalah angin tornado. Lalu selain itu karakteristik dari supercell ini adalah timbulnya kilat dan petir. Tentu saja karena memang awan supercell ini kan merupakan merupakan thunderstorm kuat ya, gitu.
Nah, durasinya kurang lebih 1-4 jam, kalau di lintang tinggi mungkin sampai dengan lebih dari 8 jam. Tapi seperti itu terkait awan-awan supercell thunderstorm kuat yang merupakan awan-awan yang cukup besar gitu atau cukup masif ya, yang dapat menimbulkan puting beliung, kilat petir, dan mungkin durasi hujan yang cukup panjang dan lama, serta luasan yang cukup besar gitu. Lalu ada perbedaan antara awan-awan supercell dan non supercell. Kalau supercell cukup besar disebabkan karena adanya propagasi. Jadi adanya propagasi antara propagasi di awan-awan ini sehingga menyebabkan awan-awan ini tumbuh menjadi besar sehingga menjadi awan-awan supercell. Beda dengan awan non supercell ya, dia tidak tertrigger atau tidak dipicu oleh adanya propagasi dari awan tersebut. Lalu di sana dikatakan bahwa awan supercell ini mempunyai vertical wind shear yang kuat. Jadi salah satu indikasinya adalah melihat dari vertical wind shear yang kuat serta adanya updraft dan vertical, gabungan antara updraft dan vertical wind shear yang menyebabkan terjadinya vertical pressure gradient yang kuat. Sekali lagi, memang cave ini kalau kita melihat dari yang multicell maupun supercell, nilai KP ini tidak terlalu besar. Walaupun secara umum KP ini biasanya di atas 1000 joule per kilogram ya. Tapi tidak menjadi satu indikator kuat untuk melihat awan-awan baik multicell maupun supercell. Lalu kalau kita lihat secara visual strukturnya seperti apa, untuk awan supercell secara visual dapat kita amati melalui menggunakan radar maupun satelit ya. Pertama, kalau visual itu single dominant updraft-nya, jadi cukup kuat adanya potensi updraft atau gaya naik yang dominan dibanding downdraft-nya. Terdapat flanking lane. Flanking lane itu semacam kayak apa ya? Garis apit ya. Di wilayah ini pada updraft, jadi pada saat adanya arus naik atau updraft, di sini ada terdapat flanking line atau garis apit di sini, sehingga terlihat secara jelas kalau kita melihat dari struktur visual dengan menggunakan satelit dan radar. Kalau kita melihat menggunakan radar, terdapat reflektivitas terutama pada hook echo, yaitu bentuknya seperti ini. Polanya melingkar gitu kan. Ya, polanya melingkar di sini. Hook echo. Ini dapat kita bedakan secara signifikan antara supercell dan multicell ya. Jadi salah satunya adalah melihat dari reflektivitas dengan menggunakan radar cuaca gitu. Terbentuknya terdapatnya hook echo atau pola melengkung ya di awan-awan tersebut. Lalu kalau kita lihat velocity atau kecepatannya, kecepatan anginnya terdapat koplet itu pasangan antara arus yang masuk ke dalam dan adanya arus udara yang keluar. Jadi adanya semacam koplet antara inbound dan outbound. Nah, ini adalah strukturnya secara umum dapat kita lihat untuk ke supercell secara struktur. Kalau kita lihat adanya pertama BWR bounded with echo agent atau daerah yang mempunyai gempa atau echo yang lemah gitu ya. Jadi ada istilahnya BWR ini melihat bahwa di suatu titik atau suatu wilayah dari struktur awan supercell ini akan teridentifikasi adanya BWR atau bounded weak echo region atau daerah yang mempunyai titik balik atau echo atau gema yang tidak kuat.
Jadi mereka ada semacam batasan di mana kita bisa mengindikasikan itu supercell. Salah satunya adalah melihat dari daerah yang memiliki echo atau batasan yang lemah dari echo regionnya. Daerah mana? Yaitu daerah pada saat kita lihat ada echo di sini. Maka daerah ini kalau kita lihat secara struktur, maka di sini merupakan daerah bounded with echo region, yaitu daerah di mana adanya echo yang lemah atau daerah batas di mana echonya kecil sekali. Syarat-syarat lain ada dari supercell kalau kita melihat dari strukturnya adalah selain wilayah updraft pada supercell, tentu saja updraftnya cukup kuat ya. Jadi juga memiliki refleksivitas minimum ya, mungkin di yang tadi itu di apa namanya di BWO ini. Lalu yang menjadi perhatian selain dari BWR ini adalah wilayah Indonesia. Indonesia hambatan atau gangguan ya. Wilayah berkurangnya gelombang balik. Jadi di sini kan adanya atenuasi. Jadi kalau kita lihat capture dengan radar, di sini kan tidak sempurna ya adanya gelombang balik yang tidak apa ya, tidak utuh atau tidak sempurna, disebabkan karena memang mungkin saja sensor dari radar itu terbatas disebabkan adanya penyerapan dan sebaran dari atmosfer. Jadi awan-awan di sini itu tidak tercapture dikarenakan adanya gangguan. Gangguan ini berupa absorpsi atau serapan atau scattering atau sebaran pada lapisan atmosfer, sehingga capture dari awan tersebut tidak terlihat jelas di dalam radar. Lalu yang berikutnya adalah wilayah echo overhang atau echo yang menggantung, di mana terjadinya curah hujan dari inti supercell. Di sini ada namanya echo overhang ya, atau yang biasa menggantung. Lebih mudah kalau kita lihat gambar di sini. Ini adalah echo overhang atau echo yang menggantung, di mana terjadi curah hujan atau presipitasi dari inti supercell. Jadi di sini adalah apa namanya, daerah-daerah yang berpotensi terjadinya hujan yang disebabkan oleh adanya wilayah echo overhang atau echo yang menggantung. Kira-kira itu ya dua topik bahasan kita untuk hari ini. Yang pertama adalah terkait angin gunung dan angin lembah atau yang kita kenal dengan anabatik dan anabatik breeze. Lalu ada angin land and sea breeze, serta kita bicara juga tadi terkait multicell dan supercell yang merupakan salah satu atau beberapa fenomena cuaca yang masuk di dalam kategori skala meso tipe beta gitu sekalian. Jadi ini adalah materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan kelima. Jika ada pertanyaan silahkan, mungkin masih ada waktu beberapa menit ya. Mungkin bagi teman-teman yang di timur dan di tengah itu udah jam 11:30. Apa sudah sholat Jumat atau seperti apa? Mungkin kalau misalnya sudah sholat Jumat, mungkin kita batas saja waktunya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita tutup untuk pertemuan hari ini. Ini pertemuan hari ini adalah pertemuan kelima. Kita masih ada 2 kali pertemuan lagi ya, menuju UTS ya. Betul, Pak. Berarti kalau UTS-nya saya nggak bingung juga nih kalau online. Biasanya dengan dosen-dosen sebelumnya kan kalian UTS juga online ya? Maksudnya di semester ke-6. Itu seperti apa ya? Apa harus dikerjakan pada waktu yang sama, umpamanya pada pertemuan ke-8 kalian UTS gitu. UTS gitu ya. 2 jam sesuai dengan waktunya gitu. Dan dikumpul di Edling begitu ya? Biasanya. Siap, ya Pak. Oke. Ada pertanyaan atau cukup? Cukup ya?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan ya materi. Seperti biasa, saya sampaikan di Adlink. Ada permasalahan nggak untuk download di sana? Atau materi saya ada yang belum tersampaikan nggak? Bisa dilihat semua ya? Ya, Bisa semua. Bisa, Oke. Pak. Jadi untuk pertemuan ini saya tutup kalau tidak ada pertanyaan. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan mungkin terlalu cepat ngajarnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Untuk materi ini saya akan share di Adlink. Terima kasih atas perhatian para taruna sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat. Saya tutup pertemuan hari ini dengan alhamdulillah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup ya. Pak. Ya, saya tutup. 1, 2, 3.